Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Ayagan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 30 Januari tahun 2021. Semoga Anda semua selalu sehat, semangat, bahagia, dan selalu penuh dengan berkat Tuhan. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, teguhkanlah dalam diri kami, umat-Mu, hormat dan kasih pada nama-Mu yang kudus, sebab mereka yang teguh berdiri atas kasih-Mu tidak pernah Engkau biarkan berjalan tanpa bimbingan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan ini kiranya cocok sekali dengan situasi yang sering kita alami selama kita masih hidup di dunia ini, bahwa kita sering berjumpa dengan semacam penderitaan, kesulitan, dan juga situasi-situasi yang tidak ideal yang membuat kita merasa terancam, merasa khawatir, dan sebagainya. Lalu di saat kita mengalami seperti itu, pandangan kita terarah kepada Tuhan, seruan kita juga terarah kepadanya. Lalu seperti para murid tadi yang karena ada angin topan, lalu membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur dan bilang kepada Tuhan Yesus, "Mengapa Tuhan diam saja membiarkan kita binasa?" Seperti itu. Juga dalam situasi bencana, dalam situasi pandemi, kita bertanya seperti itu. Apakah lalu ketika pandemi ini tidak selesai, Tuhan membiarkan kita binasa? Atau kalau bencana alam terjadi lalu banyak korban, seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kita. Lalu jawaban Tuhan Yesus hanya sederhana, bahwa Dia bilang pada para muridnya, "Mengapa kamu takut dan mengapa kamu tidak percaya?" Memang yang namanya topan, badai, kesulitan, penderitaan, bencana itu selalu ada. Namun ketika kita boleh untuk selalu percaya, dan meskipun takut tidak apa-apa, namun kita tetap berharap akan Tuhan, maka segala sesuatu itu bisa kita pahami sebagai bagian dari realitas kehidupan, sebagai warna-warni dari perjalanan iman dan juga perjalanan hidup kita untuk menjadikan kita manusia yang lebih kaya dengan berbagai macam situasi. Dan kita bisa belajar dari Tuhan Yesus bagaimana Ia sungguh-sungguh percaya dan tidak takut, sehingga ketika Ia menghardik danau itu pun, dan danau menjadi teduh sekali. Saudara-saudariku, kita memang berbeda dengan Tuhan Yesus.
Tapi Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita jalan atau petunjuk, yakni supaya kita tidak takut dan kita percaya. Karena itu yang membuat kita mampu melewati dari segala macam badai dan juga dari segala macam kesulitan. Seperti dalam situasi pandemi ini, marilah kita tidak takut tetapi percaya. Dengan apa? Dengan selalu menjaga kesehatan diri sendiri, yang juga artinya menjaga kesehatan sesama, mau menolong sesama dengan cara supaya kita tidak membahayakan sesama, melindungi diri dari penyakit, taat protokol kesehatan, dan juga percaya kepada pemerintah, dokter, dan juga siapapun yang mengupayakan demi kebaikan kita semua. Dan jangan lalu kita begitu ketakutan lalu tidak peduli dengan yang lain. Kita tetap boleh takut tetapi jangan dikuasai oleh ketakutan, tetap waspada dan percaya, karena kita bisa melalui badai ini. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tenggelam, itu dengan mengajak kita percaya. Dan saya percaya ada orang-orang yang dengan tekun mengupayakan kebaikan itu, meskipun kadang-kadang ia sendiri atau mereka menjadi korban, namun dengan itu orang lain terselamatkan. Semoga kita semua tetap semangat dalam situasi badai ini, dalam bencana ini, sehingga kita boleh untuk menjadi berkat bagi yang lain dan juga diselamatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap setia, percaya, dan tidak takut menghadapi segala macam badai, gelombang, kesulitan hidup. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.